Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum mulai belajar, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rezeki yang banyak, dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita memulai materi PKN, yaitu bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam bab 1 ini kita akan mempelajari 3 bahasan, yaitu yang pertama penerapan Pancasila dari masa ke masa, kedua, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pertama, masa tahun 1945 sampai tahun 1950. Jadi 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Tahun 1945 sampai 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Mereka ingin menjajah kembali negara kita, karena negara kita adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, dan melaksanakan agresi militer. Selain itu, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi pada saat negara kita baru merdeka, itu tantangannya luar biasa. Bukan hanya tantangan dari luar negeri, bahkan tantangan dari dalam negeri pun cukup banyak. Indonesia menghadapi berbagai macam pemberontakan. Nah, di sini diantaranya pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Bahkan ada pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia dan mau membentuk negara sendiri. Ya, para pemberontak itu diantaranya yang pertama pemberontakan PKI, pemberontakan DITII, Angkatan Perang Ratu Adil, keempat Andi Ajis, dan kelima pemberontakan RMS. Baiklah, kita lihat saja pemberontakan ini. Yang pertama, pemberontakan PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI memberontak pada tahun 1948. Kota Madiun di Jawa Timur dijadikan basis pemberontakan. Banyak ulama dan santri yang tidak mendukung pergerakan PKI ditangkap dan dibunuh, bahkan disiksa sampai mati. Setelah itu mayatnya dilempar ke dalam sumur tua. Dijadiin satu, bukan hanya puluhan bahkan ratusan mayat dikubur dalam satu lubang sumur tua, kemudian diuruk
dengan tanah dan ditanami pohon pisang untuk menghilangkan jejak. Pada tanggal 19 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan Musso adalah merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan paham komunis. Pemerintah segera menumpas pemberontakan tersebut yang dilakukan oleh tentara RI dengan dukungan rakyat. Akhirnya mereka berhasil merebut kembali kota Madiun pada tanggal 30 September 1948. Musso tewas ditembak dalam sebuah pengepungan oleh TNI pada 31 Oktober 1948 di Sumedang, Ponorogo, Jawa Timur. Tumpasnya pemberontakan dalam waktu relatif singkat membuktikan kesetiaan rakyat pada Pancasila dan NKRI. Kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan DI itu singkatan dari Darul Islam, TII Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tujuan Kartosuwiryo yaitu ingin mengganti Pancasila dengan dasar Islam, dasar hukum Islam. Tujuannya sih memang bagus, tapi caranya yang dilakukan oleh Kartosuwiryo beserta pasukannya sungguh di luar ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Mereka banyak melakukan pembunuhan, perampokan, dan bahkan pemerkosaan. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Kemudian pasukan Amir Pattah di Jawa Tengah pun ikut bergabung memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Jawa Tengah, tanggal 23 Agustus 1949. Pemberontakan DITII di kedua wilayah ini segera ditumpas oleh tentara dengan dukungan rakyat. Kartosuwiryo pun akhirnya dihukum mati dengan cara ditembak jantungnya, diikat di tiang dan ditembak jantungnya. Ketiga, pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh seorang Belanda yang bernama Raymond Westerling. Dia adalah komandan perang tentara Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas oleh APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dengan bantuan rakyat. Jadi pada saat itu belum ada yang namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tapi yang ada hanyalah APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Westerling kemudian melarikan diri ke luar negeri atau Belanda, dan pemberontakannya pun akhirnya gagal. Yang keempat, pemberontakan Andi Agis. Pada tanggal 5 April 1950 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Agis, seorang kapten bekas Kesatuan Kenil. Andi Agis menginginkan hanya pasukan-pasukan APRIS bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT, Negara Indonesia Timur. Ia sangat menentang pasukan TNI yang dikirim dari Jawa. Pada tanggal 8 April 1950,
pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang dan melaporkan atau menyerahkan diri ke Jakarta dalam waktu 2 kali 24 jam. Setelah batas waktu selesai namun Andi Aziz tidak mengindahkannya, maka pemerintah pusat mengirim pasukan ekspedisi untuk menumpas pemberontakan tersebut, dan Andi Aziz pun akhirnya menyerahkan diri pada tanggal 26 April 1950. Namun pertempuran sengit tetap terjadi pada bulan Mei dan Agustus 1950 yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Andi Aziz. Kelima, pemberontakan RMS atau singkatan dari Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Sumokil, seorang mantan jaksa agung di NTT, Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri pada tanggal 25 April 1950. Tujuan RMS yaitu menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Jadi dia tidak mau menyatu dengan negara Indonesia, pengennya mendirikan negara sendiri. Awalnya pemerintah bersikap lunak dengan merundingkan masalah RMS secara damai, tetapi ditolak. Akhirnya pemerintah mengirim ekspedisi militer ke Maluku dan pemberontakan dapat dipadamkan. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kalau kalian cermati dengan seksama bahwa semua gerakan-gerakan pemberontakan dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena ijazahul batil, ijazah al-haq zahaqal batil. Apabila yang benar telah datang, maka yang batil akan lenyap. Jadi kenapa mereka tidak berhasil? Karena tujuannya tidak baik. Mereka melakukan cara-cara yang jahat, yang tidak manusiawi, dengan banyak membunuh para ulama, para santri, bahkan para rakyat sipil. Alhamdulillah dengan rahmat dan pertolongan Allah, semua pemberontakan tersebut bisa ditumpas. Namun kita sebagai anak bangsa harus tetap waspada dengan gerakan-gerakan yang ingin merusak negara kita, yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Seperti yang sekarang terjadi, yaitu tentang RUU HIP yang ingin mengganti Pancasila dengan Ekasila atau Trisila, di mana di dalamnya terindikasi kuat akan kebangkitan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ini tentu suatu bahaya yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan bangsa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan orang yang jahat. Nah, anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.